Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya perawat kita yang kemarin mengajarkan teknik napas dalam. Hari ini kita akan melanjutkan latihan berikutnya. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Itu agak tenang, apa tenang terus. Tapi itu juga baik. Apakah kemarin sempat mencoba teknik napas dalam saat makan? Dan bagaimana hasilnya? Apakah Ibu pernah mencoba teknik verbal untuk membantu mengontrol marah? Saat Ibu mencoba meminta dengan baik, bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu merasa lebih tenang ketika menolak dengan kata-kata yang sopan? Bagaimana rasanya ketika Ibu mengungkapkan perasaan dengan cara lebih tenang, bukan dengan marah? Menurut Ibu, latihan ini membantu mengurangi rasa marah atau tidak Ibu? Hari ini kita akan membahas bagaimana meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan mengungkapkan perasaan baik dapat membantu mengontrol emosi marah dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Latihan ini akan berlangsung sekitar 10 menit. Apakah Ibu setuju? Teknik verbal adalah cara mengontrol emosi marah dengan mengekspresikan diri melalui kata-kata yang baik seperti menerima dengan sopan, menolak dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat. Supaya Ibu bisa menyampaikan keinginan, penolakan, dan perasaan dengan baik tanpa harus marah atau melakukan kekerasan. Sebelum kita mulai latihan hari ini, sebaiknya kita menciptakan suasana yang tenang agar Ibu merasa lebih nyaman dan bagus. Saya ingin memastikan tempat Ibu cukup nyaman dan tidak ada gangguan dari sekitar. Dalam latihan ini saya menyiapkan beberapa contoh kalimat sederhana yang bisa membantu Ibu seperti dengan baik, menolak dengan sopan, dan serta mengungkapkan perasaan dengan cara yang tenang dan jelas. Nanti Ibu bisa mencoba menirukan dan mempraktikkan kalimat-kalimat ini bersama saya. Harapannya melalui latihan ini Ibu akan lebih mudah menyampaikan apa yang dirasakan atau inginkan tanpa harus marah atau meninggikan suara. Baik Ibu, sekarang kita mulai latihan berbicara dengan cara yang tenang. Misalnya, ketika ingin minta sesuatu, Ibu bisa menyampaikannya dengan kalimat sederhana dan ada yang contohnya, tolong ambilkan air minum untuk saya. Dengan menggunakan kata-kata sopan seperti ini, orang lain biasanya akan lebih mudah memahami dan membantu kita. Lalu saat Ibu merasa kesal atau kecewa, sebaiknya bisa disampaikan dengan marah atau meminta. Lalu saat Ibu merasa kesal atau kecewa, sebaiknya tidak disampaikan dengan marah atau meminta. Ibu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang lebih menenangkan. Contohnya, saya merasa kecewa karena janji tidak ditepati. Dengan begitu orang lain bisa memahami perasaan itu tanpa merasa tersinggung dan bisa lebih menerima. Nah, lega karena sudah menyampaikan apa yang dirasakan. Mari kita coba bersama-sama ya Bu. Saya akan memberikan contoh kalimat terlebih dulu, kemudian bisa menirukan dengan suara yang tenang dan lembut. Kita bisa mengulangi beberapa kali sampai Ibu merasa terbiasa. Jangan khawatir, saya akan mendampingi Ibu selama ini. Mendampingi Ibu dengan sabar dalam setiap langkah latihan hari ini. Baik, Ibu bisa dicoba dengan kata-kata yang saya contohkan tadi. Tolong ambilkan air minum untuk saya. Tolong ambilkan air minum untuk saya. Lalu yang kedua, saya merasa kecewa karena janji tidak ditepati. Saya merasa kecewa karena janji tidak ditepati. Baik, Ibu, setelah kita melakukan latihan bicara dengan cara yang lebih tenang lagi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah Ibu merasa lebih lega atau nyaman ketika mencoba meminta dengan sopan, menolak dengan baik, maupun mengungkapkan perasaan dengan kata-kata yang halus? Saya melihat Ibu mencoba menirukan contoh kalimat tadi. Nada suara Ibu lebih stabil, tidak meninggi, dan ekspresi wajah Ibu tampak lebih rileks. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu mampu mengendalikan emosi melalui kata-kata yang lebih baik. Latihan ini dapat Ibu ulangi kapan saja, terutama jika mulai muncul rasa kesal atau marah. Setelah untuk menggunakan kata-kata yang baik, jika ingin meminta sesuatu, menolak permintaan orang lain, atau menyampaikan perasaan. Dengan sering berlatih, Ibu akan semakin terbiasa mengendalikan marah dengan cara yang sehat. Mari kita jadwalkan latihan ini 1-2 kali sehari, atau setiap kali Ibu merasa marah. Besok kita ulangi lagi ya Bu. Ibu mau jam berapa besok? Bagaimana kalau jam 9 Bu? Besok kita akan melatih latihan fisik verbal dan menambahkan relaksasi spiritual seperti doa atau zikir untuk ketenangan batin. Kita bisa lakukan di musola atau ruangan tenang selama 15 menit ya Bu. Apakah Ibu tertarik mencoba pendekatan spiritual besok? Jadi saya ingin bantu ya Bu. Terus